Bantuan hukum gratis di Kaltim. Masyarakat Kalimantan Timur kini mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma jika terbentur masalah, terutama bagi yang tidak mampu. Pemerintah provinsi wajib menyediakan tenaga bantuan hukum, baik untuk berurusan masalah pidana, perdata maupun tata usaha negara. Anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Masud menggelar sosialisasi peraturan daerah mengenai penyediaan bantuan hukum kepada warga Manggar Balikpapan. Aturan itu tertuang dalam Perda atau Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Warga Manggar yang hadir dalam acara sosialisasi Perda di Gedung Serbaguna Manggar Baru Balikpapan Timur mengakui baru mengetahui adanya Perda tersebut. Mereka merasa bersyukur jika memang pemerintah menyediakan bantuan hukum, sebab hal tersebut memang diharapkan jika mereka punya masalah hukum. Ada 120 warga yang hadir bersama ketua-ketua RT, sementara Hasanuddin Masud ditemani dua narasumber praktisi hukum, yakni Saud Purba dan Olan Purba. Acara sosialisasi berlangsung dinamis, karena warga bisa menyampaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi menimpa mereka. Sosialisasi Perda nomor 5 tahun 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, di mana bantuan ini diberikan oleh Pemkot Kaltim untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Itu bisa hukum perdata, pidana, tata usaha negara, dan waris. Nah, dengan adanya bantuan Perda ini, maka diharapkan masyarakat-masyarakat yang termarginalkan, yang tidak mampu membayar lawyer atau pengacara itu bisa dibantu oleh pemerintah daerah dalam hal Provinsi Kalimantan Timur. Praktisi hukum Saud Purba mengakui sudah 3 kali mendapat kesempatan mendampingi anggota DPRD Kaltim menyampaikan sosialisasi Perda tentang bantuan hukum. Dia melihat masyarakat begitu antusias karena merasa negara hadir ketika mereka memerlukan bantuan hukum. Selama ini bagi masyarakat untuk mendapatkan jasa bantuan hukum dari seorang pengacara pasti membutuhkan bayaran yang mahal. Tetapi ternyata dengan adanya Perda nomor 5, warga tidak mampu bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Jadi sosialisasi penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat Kaltim ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat Kaltim, khususnya di Balikpapan Timur yang sekarang kita laksanakan ini, bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Perda 05 tahun 2019 telah membuka kesempatan kepada masyarakat, utamanya masyarakat yang kurang mampu, untuk berperkara baik litigasi dan non-litigasi di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun di PT UN terkait dengan masalah-masalah keperdataan, kepidanaan, dan TUN. Jadi itu gratis, dibiayai oleh Pemprov. Itu yang kita sosialisasikan sekarang itu, Pak, ke masyarakat, supaya masyarakat yang kurang mampu, yang selama ini termarginalkan, bisa memperoleh bantuan hukum secara gratis. Itu, Pak. Anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Masud mengatakan, pemerintah Provinsi Kaltim menyediakan tenaga bantuan hukum dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum resmi di provinsi ini. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Warga Manggar antusias mendapat sosialisasi bantuan hukum. Beginilah suasana sosialisasi peraturan daerah mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di Gedung Serbaguna Manggar Baru Balikpapan Timur. Masyarakat antusias mendengarkan penjelasan hingga mengajukan pertanyaan terkait masalah-masalah hukum yang mereka alami. Setidaknya 3 orang warga mengutarakan langsung permasalahan hukum yang menimpa mereka kepada Hasanuddin Masud selaku anggota DPRD Kaltim. Warga mengaku baru mengetahui kalau sekarang ada bantuan hukum cuma-cuma alias gratis kepada warga yang tidak mampu. Di tempat saya itu ada kasus, Pak. Ada sekitar 9 rumah yang sengketa dengan pihak Brawijaya dan NSC. Bakakan bulan. Nah, saat ini warga saya 9 rumah itu kalah. Anggota DPRD Hasanuddin Masud mengatakan, antusiasme dari warga menunjukkan bahwa masalah bantuan hukum gratis sangat dibutuhkan. Masyarakat bisa menyampaikan masalahnya menyangkut soal pidana, perdata, tata usaha negara, termasuk jika berurusan di pengadilan agama. Ya, jadi masyarakat sangat senang ya dengan adanya bantuan hukum ini, karena ini gratis.
Persyaratannya hanya 3, punya KTP, surat keterangan dari RT atau lurah tidak mampu, dan punya dokumentasi untuk disampaikan. Jadi ini sangat membantu bagi warga-warga yang tidak mampu masalah hukum dan bantuan hukum. Bagi warga yang mengajukan diri mendapat bantuan hukum, hanya perlu melengkapi dokumen dengan kartu identitas KTP sebagai warga Kalimantan Timur dan juga surat keterangan dari kelurahan setempat yang menjelaskan keterangan tidak mampu. Kemudian juga menyampaikan kronologi permasalahan secara jelas. Saya sudah mengadakan prosper ini 3 kali Pak, dan umumnya ini sampai dengan sekarang ini respon masyarakat sangat antusias. Karena kita tahu sendiri negara Indonesia adalah negara hukum, jadi apabila menyangkut masalah hukum, masyarakat sangat antusias karena mungkin selama ini termarginalkan, tidak terlayani secara oleh hukum dengan baik. Jadi begitu ada berita gembira seperti ini, mereka sangat ini. Kebetulan yang hadir di sini di prosper kita kali ini adalah rata-rata kepala RT. Jadi lebih bagus lagi, bisa menyampaikan ke warganya juga. Gitu Pak, mereka antusias lah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Apa kabar perpindahan ibu kota negara? Meski gaungnya terdengar masih senyap, lantaran sampai saat ini belum juga ada undang-undang yang mengaturnya. Namun pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara optimistis rencana itu bakal segera direalisasikan. Sikap optimistis itu disampaikan jajaran pemerintahan maupun warga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Apalagi dari beberapa kali kunjungan pejabat tinggi setingkat Menteri Kabinet Indonesia Kerja ke kawasan calon ibu kota negara. Nyaris tidak terbantahkan titik inti ibu kota negara yang disebut-sebut itu berada di kawasan administrasi Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bahwa pemindahan ibu kota negara di Penajam Pasir Utara itu akan berjalan. Ya, kaitan dengan optimisme itu kan ada variabel-variabel yang barangkali kita pahami, minimal di tingkat pemerintah yang di bawah ini. Pembangunan ibu kota negara itu mutlak otoritas daripada pemerintah pusat. Mulai dari penempatan lokasi, koordinatnya, ikutannya adalah perencanaan-perencanaan yang detail, yang spesifik, lokasi, bangunan dan sebagainya. Itu menjadi kebijakan. Di daerah itu nurut, manut, ikut saja. Ibu kota negara misalnya itu, kita sudah beri masukan saran pada saat membuat rancangan presiden tentang kawasan ibu kota negara. Ada namanya kawasan inti pusat pemerintahan luasnya 6.500, ada namanya kawasan ibu kota negara luasnya 56.000, ada kawasan pengimbangan ibu kota negara luasnya 256.000. Itu ada Semboja, Murajawa, Lakulo, Janan, dan Kecamatan Sepaku. Pada saat kebijakan diambil saat ini, informasinya bahwa inti dari kawasan inti pusat pemerintahan itu ada di Kecamatan Sepaku. Kecamatan Sepaku merupakan salah satu dari 4 kecamatan yang berada di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kecamatan Sepaku berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Kutai Barat. Rencananya sebagian tanah di daerah itu menjadi kawasan inti perpindahan ibu kota negara. Dukungnya apa? IKN. Nah, jadi kalau untuk IKN, ya kalau dilihat dari rencana itu bahwa 4 kecamatan kita mungkin jadi 3 kecamatan saja Kabupaten Penajam Pasir Utara ya. Dalam bayangan-bayangannya itu kan tidak Sepaku dikeluarkan. Sepaku dikeluarkan bagian dari IKN yang baru kan itu ya. Jelas kita akan dana yang ada atau bidang yang ada akan kita fokus pada pembangunan kecamatan jadi Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai penyangga. Sementara sebagai penyangga utama ya kita juga akan meminta dukungan, meminta kebijakan supaya dana-dana segar dari pusat diarahkan juga untuk keseimbangan antara pembangunan ibu kota negara dengan daerah sebagai penyangga utama. Dari sejarahnya, menurut data yang terbaca di Wikipedia, tahun 1960, Sepaku berada di wilayah Kotamadya Balikpapan dengan nama Kecamatan Balikpapan Seberang. Suku asli yang mendiami Kecamatan Sepaku adalah suku Pasir dan terdapat pula suku pendatang seperti suku Jawa, yang pada awalnya mengikuti program transmigrasi pada tahun 1977, 1991, dan 1998. Tahun 1988, daerah Sepaku diserahkan oleh Kotamadya Balikpapan kepada Kabupaten Pasir. Bergabung dengan nama Kecamatan Penajam,
Namun, kemudian demi memenuhi persyaratan pemekaran Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2002, maka Kecamatan Penajam dimekarkan menjadi Kecamatan Penajam, Induk dan Kecamatan Sepaku. Tim Kaltim TV Hardin dan Heriman melaporkan. Rencana perpindahan ibu kota negara sedang memasuki tahapan baru, yaitu segera diagendakannya pembahasan rencana undang-undang di DPR RI. Sementara itu, pemerintah juga sedang menyiapkan draft terbaru RUU setelah mengalami revisi dari draft sebelumnya setebal 34 halaman. Informasi mengenai draft rencana Undang-Undang IKN alias Ibu Kota Negara menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pasalnya, sebagai daerah penyangga paling dekat kawasan inti Ibu Kota Negara, maka pemerintahan dan masyarakat juga harus mengetahui dan mempersiapkan apa yang harus dilakukan agar rencana perpindahan itu berlangsung sukses. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat tren di Jakarta bahwa saat ini setelah kita memantau juga, diharapkan ada surat presiden kepada DPR untuk menyampaikan nota atau rancangan undang-undang Ibu Kota Negara yang jumlahnya 34 lembar itu, 36 lembar. Nah, sementara dari sisi kita cermati juga atau kita perhatikan dari sisi perencanaan, pojak-pojak sudah ada semua bekerja, lintas kementerian sebagainya, termasuk rancangan-rancangan spesifik seperti perpres apa sudah siap semua di bawahnya. Tinggal legalitas undang-undang IKN ada, yang lain sudah bisa berjalan. Di berbagai ruang publik, termasuk kafe dan warung-warung makan di Kecamatan Penajam, masalah perpindahan ibu kota negara menjadi topik hangat pembicaraan. Sebab diakui setelah munculnya rencana perpindahan itu, begitu banyak perubahan yang terjadi, terutama menyangkut jual beli lahan dan peluang investasi. Menurut Asisten 2 Setdakap Penajam Pasir Utara, masyarakat Penajam jangan hanya jadi penonton. Hadirnya kebijakan perpindahan ibu kota negara pada zaman pemerintahan Joko Widodo adalah kesempatan untuk mengembangkan diri seluas-luasnya, baik dari sisi pendidikan maupun sosial ekonomi. Dimanapun berada, kita ingin menitip anak-anak usia produktif Penajam itu supaya punya skill, sehingga pada saat diperlukan untuk ibu kota negara itu mereka sudah siap. Itu yang pertama, SDM kita harus kita siapkan. Yang kedua, ya tentu saja kebutuhan-kebutuhan mendesak jika ada lonjakan adanya penambahan tenaga kerja, ada penambahan penduduk. Otomatis ya masyarakat memahami peta itu, mungkin rumah kos, mungkin rumah makan, mungkin kebutuhan sembako dan sebagainya, simultan saja. Jadi masyarakat menyesuaikan kebutuhan itu. Ya bukan saja masyarakat Penajam memandang potensi itu, tapi siapa saja memandang itu adalah potensi. Tapi tentu saja kita ingin mendorong warga Penajam Utara ambil bagian terdepan memanfaatkan pembangunan ibu kota negara. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Janji perusahaan tambang batubara PT MAM atau Mitra Abadi Mahakam direalisasikan. Dampak tanah longsor yang sempat heboh karena menutup akses jalan umum masyarakat Desa Manunggal Jaya Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sudah rampung diselesaikan. Bahkan perusahaan memenuhi keinginan warga agar akses jalan dialihkan dan dicor beton. Pekerjaan cor semenisasi jalan sepanjang 75 meter dengan lebar 4 meter dan tebal semen 20 cm dirampungkan Kamis 17 Mei lalu. Unsur kepala desa dan badan perwakilan desa turun bersama-sama pihak perusahaan melihat langsung pekerjaan akhir cor jalan masyarakat di RT 15 Jalan Batuan Desa Manunggal Jaya. Melalui kesepakatan antara warga, pemerintah desa, dan perusahaan disepakati jalan yang terkena longsor dialihkan dengan jalan lain. Pihak perusahaan juga setuju membantu mengeraskan dan mencor jalan baru itu karena lebih bermanfaat untuk akses masyarakat. Jadi pengecoran yang kita lakukan ini adalah pengganti dari fasum yang terkena longsoran di desa Manunggal Jaya di RT 16. RT 16. Nah itu sekitar kurang lebih 33 meter.
karena permintaan dari Pak Sekdes dan masyarakat, termasuk BPD, lewat masyarakat melalui BPD, akhirnya permintaan 75 meter dipindahkan juga, supaya maksudnya ini dipindahkan supaya jalan ini yang lebih bermanfaat, yang langsung terasa ininya kegunaannya gitu. Peristiwa tanah longsor terjadi 1 April 2021 akibat dari longsoran di kawasan tambang PT Bukit Baiduri Energi membuat jalan dan kebun seorang warga rusak. PT Mitra Abadi Mahakam adalah kontraktor yang mengerjakan tambang di areal itu. Alhamdulillah dengan tanah pasum yang ada di RP 16 berkat kerjasama kita bersama antara PT MAM dengan pihak desa dan tokoh masyarakat, kita sepakat untuk mengalihkan ke RT 15 yaitu Jalan Batuan ini akan lebih bermanfaat karena di sini penduduknya juga padat. Kemudian dari PT MAM juga semoga dengan pengalihan semakin berkah, pekerjaannya selamat semua, kedepannya semakin membaik antara hubungan masyarakat dengan pihak MAM. Yang jelas kami kepada Desa Manunggal Jaya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kerjasamanya dan telah dikerjakan seperti ini, Pak. Alhamdulillah kami atas nama BPD dan masyarakat Desa Manunggal Jaya memang mengharapkan hal seperti ini karena ada nilai tambah, ada nilai lebih. Kenapa kita tempatkan di sini? Karena di sini fasilitas umum yang sering dilalui oleh orang banyak. Memang volume atau panjang yang dampak dari tambang PT MAM kemarin itu di RT 16 itu 33 meter. Tapi alhamdulillah beliau ini bisa menyanggupi sampai 70-an meter. Ini memang sekitar 80 meter, tapi lebihnya nanti sisanya itu kita alihkan juga di jurusan ini juga di ujung sana itu kan, masih di RT 15. Kami sangat bersyukur sekali kepada PT MAM yang peduli terhadap masyarakat kami, walaupun ada dampak yang terkena dampak di perusahaan PT MAM itu Pak, tetapi alhamdulillah dampak yang sangat kami rasakan adalah pengalihan pasum ini. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Rencana groundbreaking kawasan ibu kota negara terus bergulir. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mendapat sinyal dari pemerintah pusat. Kegiatan itu kemungkinan dilaksanakan bulan Agustus 2021 atau bertepatan 2 tahun sejak pemerintah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Ahmad Usman, mengakui pembicaraan mengenai groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara sudah santer dibicarakan. Namun, pihaknya hanya menunggu kapan pemerintah pusat menjadwalkannya. Pimpinan kita di Jakarta tentu saja beberapa kementerian sudah melakukan kunjungan berkali-kali. Ya, Ibu Siti Nurbaya, LHK, DPD, kemudian Bappenas sendiri sudah beberapa. Bukan lagi sekali, lebih dari sekali dalam kondisi termasuk Ramadan kemarin. Nah, dari sisi itu kita optimis. Bahkan informasinya, spesifiknya, perkiraan, jadi ada prasyarat yang disampaikan oleh Pak Bappenas. Warga Indonesia harus sudah disuntik atau divaksin sekitar 71 juta. Itu targetnya bulan September. Beliau mau narik hingga bulan Juli. Nah, artinya interaksi apabila pekerja-pekerja itu tidak ada lagi varian baru tentang COVID sebagai prasyarat utamanya. Dan bocoran-bocoran dengar-dengar sih, ya informasinya ya mudah-mudahan benar ya, Agustus itu diusahakan, diniatkan, diikhtiarkan untuk dilakukan groundbreaking sebagai tanda bulannya pembangunan ibu kota negara. Diakui pula saat ini sudah semakin sering pejabat tinggi dari pemerintahan pusat mengunjungi Penajam Pasir Utara. Terbaru adalah kunjungan dari Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsya TNI Doni Ermawan. Kunjungan Sekjen Kemenhan bersama tim Pokja pemindahan ibu kota negara didampingi Gubernur Kaltim Isra Nur dan jajaran Porkom Pimda. Rombongan Kemenhan melihat langsung lokasi titik nol kawasan inti ibu kota baru yang masuk wilayah administrasi Kecamatan Sepaku.
Sebelumnya, tim dari Jakarta juga berdatangan ke lokasi titik nol, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa. Tim Kaltim TV Hardin dan Heriman melaporkan. Anggota DPRD Kaltim Seno Aji menanggapi kasus pemadaman listrik secara massal di Kalimantan Timur yang terjadi pekan lalu. Menurutnya, insiden tersebut memberikan pesan kepada semua pihak bahwa sistem jaringan yang diprogram PLN sangat rentan dengan tingkat kerugian masyarakat yang sangat besar. Sistem jaringan yang akrab dengan sebutan sistem Mahakam adalah sistem dengan menggabungkan sumber daya pembangkit listrik yang tersedia di Kalimantan Timur. Ada 3 unit PLTU masuk dalam sistem interkoneksi, yakni PLTU Teluk Balikpapan berdaya 2 kali 100 MW, PLTU Tanjung Batu 2 kali 110 MW, dan PLTU Bontang 2 kali 30 MW. Saat terjadi blackout seperti pada Kamis 27 Mei lalu, seluruh layanan setrum ke rumah-rumah langsung terputus. Pada sistem Mahakam ada 7 daerah teraliri listrik, yakni Kabupaten Pasir, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanagara, Bontang, hingga Kutai Timur. Bahkan pada sistem Mahakam ini dialirkan juga listrik ke Kalimantan Selatan. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, informasi yang diterimanya dari PLN bahwa Kaltim sudah surplus listrik, hanya saja masih ada daerah di pedalaman yang belum teraliri sehingga masih dibutuhkan penambahan mesin pembangkit pada masa mendatang. Termasuk agar mampu mengaliri kawasan ibu kota negara yang segera dibangun di sekitar Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebenarnya hitung-hitungan PLN kemarin daya Kaltim itu sudah surplus, hitung-hitungan mereka. Tapi kita melihat masih banyak daerah yang ternyata belum ada jaringan PLN. Nah, kenapa dikatakan surplus? Karena jaringan-jaringan yang di daerah-daerah pedalaman itu belum terpasang. Sehingga kita meminta kalau memang jaringan sudah dipasang semua, baru dilakukanlah studi bahwa Kaltim sudah cukup atau mungkin perlu PLTU atau bagaimana. Nah, ini yang sedang seperti yang tadi disampaikan, mereka juga sedang melakukan ini. Jadi belum resmi mereka mengatakan bahwa PLTU tidak akan dibangun, tapi mereka akan melakukan studi dulu. Surplusnya berapa persen, kemudian apakah semua daerah sudah teraliri atau belum, dan lain-lain. Mengenai kasus blackout yang memadamkan listrik hingga 9 jam di Samarinda, Seno Aji mendorong PLN mencari solusi membenahi manajemen interkoneksi sistem Mahakam. Kita kemarin juga memohon ke PLN, artinya jaringan-jaringan yang ada itu tidak kalau bisa tidak menjadi satu, karena kan di sini ada Tanjung Batu yang masih bisa berproduksi. Apakah jika Balikpapan terkena blackout, apakah bisa diputus antara Balikpapan sama Samarinda sehingga tidak menjalar ke Samarinda dan Tukar. Nah, mereka sedang akan mengerjakan, akan meminta dana ke PLN pusat untuk bisa melakukan pemutusan hubungan itu. Sehingga kalaupun blackoutnya di daerah tertentu, daerah lain tidak terkena imbasnya. Nah, ini sedang didiskusikan di internal PLN. Kaltim TV Hardin melaporkan. Beginilah suasana pelantikan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang disingkat BPW KKSS Kalimantan Timur. Meski terhalang adanya COVID-19 yang memaksa pembatasan jumlah tamu yang hadir, namun acara tetap berlangsung meriah. Organisasi Massa KKSS merupakan salah satu paguyuban besar di Kalimantan Timur. Anggotanya banyak yang meniti karir di Kalimantan Timur dan menjadi kepala daerah. Sebut saja Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Gapur Masud, dan Wali Kota Bontang Basri Rase. Belum lagi yang menjadi anggota legislatif dan menjadi pengusaha besar di provinsi ini. Gubernur Kaltim Isran Nur hadir dalam prosesi pelantikan di Grand Ballroom Hotel Mercure. Terlihat juga Ketua BPP KKSS Muhlis Patahna dan pengusaha nasional Aksa Mahmud yang menjadi Dewan Penasehat organisasi tersebut. Kan harapannya KKS itu ada macam-macam, ada 8 kalau nggak salah prinsip supaya
saling membantu, memberikan advokasi dan mengembangkan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia anggotanya di perantauan termasuk di kepengurusan dan anggota yang ada di Kalimantan Timur. Kira-kira itu harapannya. Oke? Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Jawad Sirajuddin memastikan dengan pelantikan yang dilakukan Ketua Pengurus Pusat KKSS, maka pengurus BPW KKSS Kaltim dinahodai Alimuddin resmi. Sebelumnya ada muncul dualisme kepengurusan, namun setelah adanya pelantikan itu, Jawad Sirajuddin memastikan tidak ada lagi kepengurusan lain. Sekadar informasi saudara-saudara media bahwa kepengurusan ini adalah betul-betul punya legitimasi. Kenapa? Karena dilakukan pelantikan atau pengukuhan dari BPP KKSS. Kalau terdahulu atau yang sebelum beliau ini itu tidak ada semacam pelantikan seperti ini. Ini satu kemajuan bagi pengurus Pak dan terpilih Pak Haji Alimuddin Latif. Tidak ada lagi dualisme, Pak? Insya Allah tidak ada. Ya Pak, pastinya begitu. Kita ini kan berusaha bagaimana membantu di semua lini pemerintah, keamanannya, kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kan dari KKSS ini kan banyak, ada politisi, ada akademisi, ada pengusaha, ada pedagang. Kita mendorong semua sektor, mendorong itu potensi yang ada di KKSS Kaltim itu untuk memberikan kontribusi nyata kepada pembangunan Kalimantan Timur. Alimuddin terpilih secara aklamasi dalam Muswil KKSS Kaltim 5 Maret lalu. Namun muncul ketidakpuasan sehingga memunculkan dua kubu yang berseberangan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.